Saat ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang saya kutip dalam pertama Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Pertama Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara hanya memperhatikan dan saya akan membacakannya bagi kita. Dalam pertama Petrus pasal yang keempat, ayat 12 dan seterusnya, demikian bunyi firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus atau nama Kristus. Sebab Roh kemuliaan, itu Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jikalau penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Allah atau Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Karena ayat-ayat ini menjelaskan bagi kita tentang pengalaman-pengalaman gereja Tuhan atau orang-orang Kristen sebelum kita. Mereka mengalami kesulitan yang besar, mereka mengalami hal yang luar biasa yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka sebagai orang Kristen. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa jangan sampai kita menderita karena perbuatan kita sendiri. Tetapi jikalau kita menderita karena kebenaran, jangan kita malu. Sebenarnya kalau kita menderita karena bukan sesuatu kesalahan yang kita lakukan, firman Tuhan dalam ayat yang lain dikatakan bahwa itu adalah kasih karunia. Dan bagi kita itu hal yang sulit sekali kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sehingga ada kendala. Kendala dalam perjalanan hidup orang Kristen adalah tidak sanggup untuk mengampuni orang lain. Oleh sebab itu khotbah hari ini saya sambung kembali. Tadi malam khotbah Bapak Evangelis Gustav di sini tentang pengampunan. Dan hari ini yang tidak hadir tadi malam, saya ulang kembali khotbah ini supaya merupakan hal yang baik bagi kita, karena itu merupakan penyakit rohani. Penyakit rohani yang sampai hari ini hampir setiap orang memiliki penyakit itu. Tidak sanggup mengampuni orang lain. Kita harus mengerti tentang hal pengampunan. Karena firman Tuhan katakan, kita bukan serupa dengan dunia ini lagi.
saudara dan saya harus membedakan bahwa kita adalah manusia rohani. Manusia milik Tuhan. Manusia tidak sama dengan manusia duniawi yang hidupnya penuh dengan dendam, akar pahit, dan kebencian. Itu berbeda, dan itu yang namanya berbeda dengan dunia ini. Saudara dan saya tidak sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Yesus Kristus, yang rela berkorban bagi hidup kita tanpa satu kata pun, menderita luar biasa, bahkan memikul salib menuju Bukit Golgota, hanya menderita untuk saudara dan saya. Meskipun dia sangat menderita, tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dia membenci orang yang menghukum dia, menganiaya dia, membenci dia, menolak dia. Tetapi pada saat di atas kayu salib, Yesus katakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka ini orang buta, orang yang di luar kebenaran, orang yang tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu saudara dan saya sudah tahu apa-apa tentang hal kerajaan Allah, tentang hal kebenaran. Makanya kita berbeda dengan manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan katakan orang di luar Tuhan sama dengan mayat yang sedang berjalan, mayat-mayat yang sedang berjalan. Saudara adalah orang yang hidup, orang yang memiliki kehidupan, orang yang memiliki kehidupan Kristus. Firman Tuhan katakan, aku adalah jalan dan hidup. Tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui aku. Sekarang saudara dan saya sudah melalui Kristus. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita menderita sebagai orang Kristen, pahamilah bahwa saudara dan saya adalah manusia-manusia rohani, bukan manusia-manusia duniawi. Ini harus dibedakan sehingga saudara dan saya mampu melihat kebenaran yang saudara yakini sampai hari ini. Di dalam pembacaan tadi saya membaginya dalam 4 bagian tentang mengapa kita harus mengampuni. Hal yang pertama, kita mengampuni membuktikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh telah menerima pengampunan. Kita sudah diberkati lewat pengampunan. Yesus sudah berkorban bagi kita dan saat ini kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus dan kita sudah dibenarkan lewat pengorbanan Yesus Kristus dan disebut orang benar. Nah, oleh sebab itu orang benar ini telah menerima berkat pengampunan. Kita sudah diberkati untuk memberkati orang lain. Jangan sampai kita hanya menerima pengampunan hanya sampai di kita. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 23 katakan, kalau kamu katakan dosa ini orang itu tetap ada, dosa itu tetap ada. Kalau kita katakan dosa orang itu akan diampuni, dosanya diampuni. Makanya mulut kita harus dijaga. Pada saat kita hidup dalam posisi Tuhan, jangan mengungkapkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang bersifat mengutuk, itu akan terjadi. Karena kita hidup dalam urapan Allah. Kita hidup dalam posisi Allah. Kita dilengkapi dengan perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu pada saat kita mengikat orang, saya tidak akan mengampuni Anda, dosa orang itu tidak akan diampuni. Karena keselamatan dunia ini sedang ada di tangan kita. Kalau kita tidak memberitakan Injil, dunia ini akan binasa. Oleh sebab itu tongkat estafet Kristus telah kita pegang. Kita terima dan kita harus mengerjakan pekerjaan Kristus sampai ia datang. Dan kalau kita tidak sanggup mengampuni, berarti kita juga belum diampuni. Makanya firman Tuhan dikatakan dalam
Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Ini keadilan Tuhan. Ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Kalau kita hanya melihat Tuhan sebatas Dia Maha Kasih, itu betul. Itu melihat tentang hanya sebatas kasih. Tetapi kita harus melihat juga tentang keadilan Tuhan. Yesus mengasihi orang berdosa. Makanya Dia rela berkorban, mati, disalibkan di atas kayu salib. Tetapi Yesus Kristus membenci dosa. Ini harus dipahami. Yesus Kristus tidak kompromi dengan orang yang terus hidup dalam dosa. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Inilah yang harus kita pahami tentang posisi kita sekarang dengan posisi kita dulu. Karena saudara dan saya memiliki latar belakang yang tidak sama. Ada yang kalam dari awal sampai hari ini. Dan akhirnya dia sendiri tidak tahu dia sudah bertobat atau belum. Karena dia kalam dari awal. Saya dari dulu tidak pernah berbuat jahat. Saya dari dulu tidak berbuat kesalahan. Nah, oleh sebab itu sampai hari ini, kalau orang yang kalam dari awal sampai hari ini, ditanya sudah bertobat atau belum, dia tidak tahu. Karena tidak punya pengalaman hidup. Tetapi kalau tadinya kita hidup di jalan, hidup dalam kejahatan, dan sampai hari ini kita menjadi orang baik, itu berarti kita memiliki pengalaman hidup, perbandingan hidup. Dulu memang saya begitu, tapi sekarang sudah bukan lagi. Dulu saya tukang membenci orang, sekarang tidak lagi. Nah, ini harus ada perbedaan. Kalau dulu tukang benci orang sampai hari ini sama, itu namanya sami mawon. Bahasa Inggris sami mawon. Sama saja bahasa Inggrisnya sami mawon. Podo wae. Jadi tidak ada perubahan, namanya belum bertobat. Belum sanggup mengampuni kesalahan orang lain. Karena belum menerima pengampunan dari Tuhan. Mungkin sebutannya kita sudah. Oh, saya sudah diampuni. Buktinya apa? Bukti harus membuktikan bukti menerima pengampunan. Saya mengampuni orang lain. Tuhan sudah mengampuni saya seperti saya mengampuni kesalahan orang lain. Itu ada di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Apakah ini sudah berjalan? Atau sampai hari ini masih mandek, makanya disentuh sedikit bangkit. Anjing lo, babi lo. Nah, ini bangkitnya. Babi lo, anjing lo. Kita bahasa kita di Jakarta begitu. Kita mulai hitung binatang-binatang yang ada di Ragunan. Ini namanya belum menerima pengampunan. Oleh sebab itu, kalau orang yang sudah menerima kasih karunia Allah melalui pengampunan Yesus Kristus, itu biasa. Konflik itu biasa, tapi bukan terus-menerus hidup dalam dosa. Konflik itu biasa karena kita memiliki kemampuan yang tidak sama. Saya tidak akan memaksakan jemaat Tuhan supaya kita gantian khotbah di mimbar. Karena masing-masing kita, Tuhan kasih kita karunia yang berbeda-beda. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah di sini, tapi bisa mengunjungi orang lain. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah di sini, tetapi saudara mampu mengampuni orang lain. Itu bukti bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai ada kebencian dalam perjalanan hidup kita. Orang yang kita benci, dia orangnya senang-senang, kita susah. Nah, coba Anda membenci orang lain. Dia senangnya luar biasa, nyanyi-nyanyi, kita
sakit hati. Yang sakit hati kan bukan orang yang kita benci. Kita bengek, napasnya susah. Akhirnya udara yang menjadi sasaran. Wah, udara dingin saya begini. Karena emosinya naik. Bukan masalah udara. Emosinya meningkat. Makanya napasnya 1-2. Ini karena kebencian, dendam yang bertahun-tahun menjadi penyakit rohani dalam perjalanan kita. Tapi kita melayani Tuhan. Kita setia beribadah di tempat ini seperti ini. Tapi kita duduk dengan penyakit. Harus demi nama Yesus Kristus. Tinggalkan itu. Saya dulu lebih. Kenapa saya bisa, jemaat Tuhan tidak bisa? Ini saya manusia biasa juga sama dengan kita. Kita semua sama. Saya bukan manusia malaikat dari Kupang. Bukan. Ini manusia biasa. Kenapa saya bisa? Jemaat gak bisa. Harus ada tindakan. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Baru hal itu terjadi dalam hidup kita sanggup. Saya mau mengampuni orang lain seperti Kristus mengampuni saya. Kalau memang kita menderita karena bukan kesalahan kita, tetap berdoa karena Tuhan mau pakai saudara lewat cara itu. Tuhan mau pakai saudara lewat cara seperti itu. Nah, ada pertanyaan, kalau terus menerus bagaimana? Berdoa, diam. Terima kasih Tuhan. Karena hal ini bukan kesalahan saya, tapi biarlah lewat cara ini dia diselamatkan. Ini yang harus kita kerjakan dalam perjalanan hidup. Hal yang kedua adalah mengampuni adalah salah satu wujud nyata yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Seperti tadi saya singgung bahwa Yesus Kristus dia datang dengan misi fokusnya kepada manusia. Dia fokusnya bukan kepada gunung, kepada pohon atau batu. Dia fokusnya ke kita. Fokusnya ke kita untuk kita diselamatkan. Kita dilepaskan. Kita dibela. Kita diampuni. Supaya kita juga sanggup mengampuni orang lain. Itu contohnya. Yesus memberikan hidupnya menjadi teladan dan contoh bagi kita. Supaya kita mengikuti teladan dan contoh dalam perjalanan hidupnya. Nah, kalau kita katakan saya sudah mempercayakan hidup kepada Kristus, lalu contoh hidup kita berbeda dengan Kristus, nah ini lain. Ini akan menjadi kendala kita. Kita masuk lagi kepada penyakit rohani yang hanya sebatas mulutnya berbicara tentang kebenaran, tapi hidupnya tidak sama dengan kebenaran. Ini yang harus kita pahami bahwa apa yang saya khotbahkan ini adalah hidup saya. Khotbah yang saya sampaikan ini bukan saya kutip dari Alkitab dan melemparkan kepada jemaat. Tetapi ini sudah menjadi hidup saya. Makanya saya berani mengemukakan kepada jemaatku supaya kita sama-sama. Karena saya manusia biasa, saudara juga manusia biasa. Mari kita satu. Sehati, sepikir, sejiwa, seroh dalam nama Yesus. Dia mau hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita hadir dalam konflik batin, konflik emosi, kebencian, akar pahit, dendam, jangan peralat nama Tuhan. Bahwa dia hadir, dia tidak hadir dalam konflik. Dia hadir dalam kesatuan dan persekutuan. Ini kebenaran yang harus kita pahami baik-baik dalam perjalanan hidup kita. Karena dia tidak hanya berbicara tentang pengampunan. Dia membuktikannya seperti tadi kita lihat di sedikit slide. Bahwa betul-betul tanpa satu kata pun keluar dari mulut. Nah, lalu sekarang kita sekarang mengikuti jejak Kristus. Disentuh sedikit suaranya lebih. Disentuh sedikit suaranya sampai kalau bisa orang itu kalah dengan suara kita. Nah, itu namanya kita sudah menyimpang dari jejak Kristus. Mulai kesasar.
Makanya pada saat kita bergumul seperti cari jalan di mana ya, Tuhan di mana ya, seperti gini, kita raba-raba karena kita sendiri menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti jejaknya, saudara dan saya tidak akan keliru melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hal-hal yang kedua ini adalah Yesus sudah nyatakan bagi kita. Sudah menyatakan bahwa dia dibawa ke Golgota, disalibkan, mati, dikuburkan, bahkan dia naik ke surga menjadi raja di atas segala raja. Kalau kita mengikuti jejak Kristus, maka saudara dan saya akan dipakai luar biasa. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Tinggalkan kebencian. Sanggup mengampuni kesalahan orang lain. Nah, seperti tadi malam kami sempat diskusi bahwa kalau kita emosinya meningkat sampai ke level ke-10, kan ya taruhlah standarnya dari 1 sampai 10. Kalau kita hanya dari sekitar 1, 2, itu biasa. Tapi kalau sampai spanningnya naik sampai 8, 9, 10, itulah yang menyebabkan kebencian, akar pahit, dendam, hidup penuh dengan penyakit rohani meskipun kita melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kita mengalami itu harus sadar, kuasai diri bahwa saya bukan orang duniawi, saya anak Tuhan, saya umat kepunyaan Tuhan, saya mau mengikuti jejak Kristus. Sudah selesai. Pikir hal-hal yang positif. Jangan terbawa dengan hal-hal yang negatif yang kita hadapi di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan katakan dunia ini semakin jahat. Masakan kita juga ikut semakin jahat? Dunia semakin jahat, kita semakin baik. Itu namanya ada perbandingan yang tidak bisa tertandingi. Makanya kita disebut orang yang lebih dari pemenang. Kalau contoh orang yang lebih dari pemenang adalah sebuah pertandingan lomba lari. Ini pelaris 10 orang ini lari, satu lebih jauh daripada yang lain. Yang lainnya tertinggal jauh, dia sudah sampai finish. Lalu sampai finish, dia lari lagi sekali lagi, putar. Lalu tetap dia menang, itu namanya lebih dari pemenang. Ini jangan sampai sama-sama masuk garis finish, lalu kita saya lebih dari pemenang dong. Tidak ada bedanya. Sudah lari semua. Dia meninggalkan semua teman-temannya 9 orang ini. Dia sudah sampai garis finish. Dia lihat teman-temannya masih jauh. Dia lari lagi sekali lagi. Tetap dia menjadi nomor 1, itu dah yang disebut lebih dari pemenang. Nah, ini yang harus begitu, kita kekristenan harus sama. Jangan kita sama-sama masuk satu garis, waktunya yang sama, lalu kita saya dong yang lebih dari pemenang. Bedanya di mana? Tidak ada bedanya. Mesti satu kali lagi kita lebih dari yang lain. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Hal yang ketiga adalah mengampuni adalah satu kesaksian. Atau kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan bahwa saya bukan seperti Anda. Saya minta maaf. Wah, saya yang salah. Meskipun yang salah, mengalah bukan berarti kita kalah. Nah, ini kita mau sama-sama menang. Sebuah pertandingan tidak mungkin sama-sama menang. Salah satu pasti kalah. Oleh sebab itu, saudara mengalah supaya menang. Nah, kalau saudara sama-sama pegang api, yang terbakar duluan siapa? Sama-sama. Dia sudut kita, dia juga sudul kita sama. Tetapi kalau dia pegang api, kita pegang air, mana yang menang? Air. Itu maksudnya. Kalau dia pegang api biar nyalanya besar, tapi kita pegang air 1 ember, dia baru begini kita siram, udah beres. Api pasti kalah dengan air. Tapi kalau kita sama-sama pegang api, terbakar sama-sama. Oleh sebab itu mari kita
Orang lain pegang api, kita pegang air. Saya harapkan jemaat Pondok Daud ini semua pegang air semua. Jangan ada yang bawa api, karena api akan menghanguskan dirinya sendiri. Api adalah benda yang kecil, tetapi dia bisa membakar sebuah wilayah, suatu wilayah. Sama dengan masalah emosi, bisa merusak seluruh jemaat. Satu orang saja ngamuk di sini, coba ada saya ngamuk di sini, saudara pasti rusak semua, kabur. Itu karena saya sendiri, itu emosi, itu sama. Saya membakar saudara, akhirnya waduh saya nggak masuk lagi. Oh, gembalanya gila loh, hancurlah kita. Bahaya, ngamuk, mau kena pukul, kalau mau rontok gigi silahkan masuk. Oh saya nggak mau, akhirnya kita bubarkan. Hanya satu orang, jangan 2 orang lah, 1 aja. Itu sama. Makanya emosi ini, itu adalah penyakit rohani yang harus kita tinggalkan. Penyakit rohani, penyakit moral yang harus kita tinggalkan. Baru Tuhan bekerja. Karena emosi yang menempati posisi yang utama. Itu di hati. Yesus bekerja lewat hati kita. Lalu emosi itu ada di dalam hati. Tuhan mau bekerja lewat apa? Nggak ada tempat. Makanya kita katakan, oh saya sudah diampuni. Tuhan pakai saya, utus saya. Sesudah diutus dia ke sana tidur. Ada teman saya tidur setiap tahun dikontrakin tempat di wilayah yang tidak sama karena dia penginjil. Kontrakin rumah oleh yayasan ini. Tiap hari dia tidur. Kontrak 3 tahun. Jadi kontrak dia tidur 3 tahun. Dia penginjil, tapi wah ini saya penginjil suku Sunda. Tapi karena dia tidur 3 tahun, pindah lagi tempat lain, tidur 3 tahun. Pindah lagi ke Pelabuhan Ratu, tidur 3 tahun. Saya pikir udah berapa orang yang diinjil? Belum. Loh, kenapa kamu bilang penginjil? Ya sering suruh saya, utus saya sih. Saya sebenarnya tadi nggak mau, tapi mereka paksakan supaya saya jadi penginjil lah. Saya tidur 3 tahun setiap wilayah. Jadi kalau saudara dan saya mau dipakai, tinggalkan posisi hatimu. Posisi hatimu harus bersih dari kebencian, dendam, akar pahit. Karena itu tersimpan dalam hati. Nah Yesus bekerja lewat hati kita. Roh Kudus mau menempati hati kita. Nah sekarang posisi yang api ada dalam hati kita, bagaimana mungkin Tuhan mau bekerja? Relakan, korbankan, ini harus ada pengorbanan. Pengorbanan ini mengalah supaya Tuhan mau pakai. Sesudah mengalah, sanggup mengampuni, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau dipakai. Pakailah saya menjadi alat Tuhan mau pakai. Kalau hari ini kita mulai tinggalkan sifat, sikap, dan penyakit ini, Tuhan mau pakai kita mulai hari ini. Itu sebenarnya hal yang sepele. Tapi itulah sifat manusia. Berpegang kepada ini, saya masih daging loh. Saya manusia biasa. Itu tandanya kita mau tinggal tetap dalam dosa. Ini kita bukan manusia biasa. Ini kita manusia luar biasa karena kita percaya kepada Allah yang luar biasa. Yesus luar biasa. Jangan kita nyanyi Yesus luar biasa, Yesus baik, tapi kita tidak baik. Ini Yesus baik, harus kita juga baik. Ini yang harus kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita sebagai umat kepunyaan Allah. Lalu hal yang berikut adalah, kalau bukan orang Kristen yang memulai pengampunan, agama mana yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Karena Roh Kudus yang memampukan kita mengampuni orang. Di luar Yesus tidak ada yang sanggup. Coba. Ya, orang hanya mungkin bilang, ya saya bisa. Ya karena emosinya tidak sampai level yang tinggi. Ya paling hanya 1-2, lalu itu biasa. Kalau sampai 8, 9, 10, itu akan menyebabkan dendam, akar pahit, dan kebencian yang begitu mendalam.
Karena firman Tuhan katakan begini, kalau orang yang suka membenci, dia adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Di dalam pertama Yohanes. Jadi jangan sampai kita sebagai pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Jadi kita diam-diam tapi orang mati pelan-pelan. Atau kita sendiri mati pelan-pelan. Kalau bukan orang itu karena kita mau ingin membunuh orang itu, membenci dan akhirnya memuncak sampai kita membunuh orang itu, bisa. Atau kita tidak membunuh apa, tapi kita mati pelan-pelan. Kita sendiri yang mati pelan-pelan. Karena kita yang sakit, bukan orang itu yang sakit. Jangan sampai kita menjadi pembunuh berdarah dingin untuk diri kita sendiri. Tetapi biarlah Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hanya saudara dan saya yang bisa. Oleh sebab itu mari kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Mari kita menjadi kesaksian yang hidup. Mari kita menyatakan kebenaran bahwa memang betul-betul kita orang percaya kepada Yesus. Jadi saudara pasti bertanya, ya ngomong khotbah begitu sih enak, saya juga bisa. Tapi bagaimana caranya? Hal yang pertama, cara untuk kita berani mengampuni orang adalah melupakan kesalahan orang lain. Harus lupa, jangan tidur ingat. Kan ada lagu nyuci-nyuci sendiri, maksa-maksa. Itu harus begitu, sendiri aja udah, jangan ingat-ingat itu. Jangan tidur ingat, makan ingat, nyuci ingat. Itu sama dengan membunuh diri sendiri, mati pelan-pelan. Jadi saudara, hal yang pertama adalah melupakan kesalahan orang lain. Udahlah, biarlah berurusan dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau saya terus membenci orang ini. Tuhan mampukan saya supaya ini, harus mohon pimpinan Tuhan. Jangan berjuang menolong Tuhan. Roh Kudus dalam hidup kita mampu memberikan kita kemampuan. Tuhan mampukan saya supaya saya bisa mengampuni orang ini. Jadi saudara dan saya harus melupakan kesalahan orang lain. Jangan terus ingat. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang memiliki penyakit yang mematikan. Karena itu dosa, upahnya maut. Kalau terus-menerus hidup dalam posisi itu, kita disebut orang pembunuh. Seorang pembunuh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena ada ayat firman Tuhan katakan dalam pertama Yohanes, saya lupa ingat ayatnya. Nanti saya bacakan nanti pada khotbah berikutnya, pada waktu yang akan datang. Jadi kita harus melupakan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah harus berdoa untuk musuh kita. Berdoa, Tuhan ampuni dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena kita di kebenaran, kita sudah tahu. Tuhan sudah ajarkan kita, dia belum pernah Tuhan ajarkan dia. Makanya wajarlah dia membenci kita. Nah, lalu kita kalau ikut membenci, kita tidak wajar. Karena kita sudah dalam kebenaran, mana mungkin kita membenci orang yang tidak atau di luar kebenaran. Saudara dan saya ada di dalam posisi Tuhan. Siapa yang ada dalam Tuhan? Siapakah yang dapat melawan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menentang kebenaran dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jalan keluarnya berdoalah bagi musuh kita. Supaya Tuhan ampuni dan kita memiliki kemampuan untuk berdamai dengan mereka. Apalagi kita katakan, saya tidak akan ampuni kamu. Itu sampai Yesus datang, orang itu tidak diampuni. Itu hukumnya. Jadi jangan pikir hanya Yesus yang bisa mengampuni kita. Kita sudah menerima pengampunan, harus menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Jangan kita ikut mengutuk. Apa yang terikat di dunia ini juga akan terikat di surga.
Itu sama dengan kita sedang mengikat orang ini dan kita sendiri yang akan mencobloskannya ke neraka. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terus menjebloskan orang ke neraka. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, membawa orang datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Hal yang terakhir adalah berbuatlah sesuatu yang positif. Ya, biasa saja. Jangan, ya maaf. Itu dia udah tahu Anda tidak bisa mengampuni dia. Karena dia terpaksa. Ramah, sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan kasih. Karena kasih Kristus sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini kita akan mengulangi bagaimana Yesus mengerjakannya bagi kita lewat perjamuan kudus hari ini. Jangan sampai kita sambil mengambil perjamuan kudus karena kita memperingati mengenai pengampunan Tuhan bagi kita. Lalu Tuhan ampuni kita, kita senang-senang, lalu kita tidak bisa mengampuni orang lain. Itu tidak seimbang. Kekristenan yang tidak seimbang. Tapi kalau kita sudah menerima pengampunan, kita berhak duduk semeja dengan Tuhan. Mengambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi siapa saja, di mana saja. Tuhan mau bekerja lewat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Banyak kali kami melawan kebenaran firman Tuhan. Banyak kali kami membenci teman-teman kami yang lain. Kami tidak sanggup mengampuni mereka. Mampukan kami mulai hari ini. Sehingga kami adalah penyalur-penyalur berkat pengampunan kepada semua teman-teman kami atau orang lain yang kami benci sampai hari ini. Lepaskan kami Tuhan dari penyakit-penyakit rohani yang terus bercongkol dalam hidup kami. Kami patahkan, kami tolak demi nama Yesus Kristus. Tinggalkan hidup kami. Biar Allah ada kelepasan, ada kelegaan, ada kepastian hidup. Bahwa kami sedang mengikuti jejak Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.